Syiah ini ada dua, ada Syiah Rafidhah, tiga jadinya ya, Syiah Rafidhah, Syiah Ghulat, Syiah Zaidiyah, itu jadinya. Syiah Ghulat yang tadi yang sudah disepakati kekufurannya hatta oleh Syiah itu sendiri, Syiah Imamiyah maka menentang mereka. Lalu Syiah yang kedua, Syiah Imamiyah yang dianggap menyimpang oleh Ahlussunnah. Lalu yang ketiga, Syiah Zaidiyah yang dulu oleh Syekh bin Baz dianggap semuanya sesat. Ketika ditanyakan oleh ulama Zaidiyah dari Yaman, orang Yaman ini kan beraninya ketika bertanya, ya, menampilkan sesuatu untuk tabayun itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud sayyidil kaunaini wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Teman-teman yang mulakan Allah, kita insyaallah pagi ini akan membahas firqah, aliran yang sering ditanyakan dan bahas. Dan yang paling lucu, saya dituduh aliran ini, gitu. Itu paling lucu ya. Dan saya membahas ini bukan untuk membela diri, karena saya nggak ada urusan dengan membela itu. Ini saya dosen yang mengajarkan tentang aliran itu benar. Kitab-kitab yang dulu kita pakai selama bertahun-tahun, dari 2012 saya di kampus dulu, sampai 2019 terakhir saya ngajar di kampus, itu kitab Al-Milal wa Nihal, dan di situ ada aliran yang kita sebut Syiah atau Rafidhah. Ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab I'tiqadat Firaqil Muslimin wal Musyrikin, menyebutnya dengan Rafidhah, Rawafid, yang berarti rafad, membuang ya. Kemudian imam yang lebih awal, yaitu Imam Syahrastani, menyebutnya dengan istilah yang sudah biasa kita dengar, yaitu Syiah. Jadi ada sebutan Syiah. Lalu apa Syiah itu? Di kitab saya Darul Fikr, ya, ini dijelaskan di halaman 118. Cuma kalau yang nggak punya kitabnya ya simak aja ya. Apa kata beliau ini di pasal ke-6? Ini kitab sudah diterjemah teman-teman, tapi mungkin membacanya tidak semuanya nyaman ya. Apa kata beliau? Asy-Syiah humul ladzina syaya'u 'aliyan 'alal khusus. Syiah itu adalah aliran yang syaya'u, yang cenderung mendukung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu secara khusus. Yang syaya'u, dari situlah muncul nanti tasyayyu'. Apa arti tasyayyu'? Kecenderungan mendukung kelompok Ali. Maka Syiah itu secara harfiah berarti firqah, kelompok. Dulu ada lawan yang rival yang namanya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya. Maka disebut Syiah Muawiyah. Tapi belakangan kata Syiah ini lebih identik kepada pengikut Sayyidina Ali, ya. Wa qalu bi imamatihi wa khilafatihi nassan wa wasiyatan jadiyatan khafiyan, ya. Imma jaliyan atau khafiyan. Lalu kelompok ini bicara kelompok loh, bukan Sayyidina Ali-nya ya. Jadi orang keliru. Kalau kita punya keilmuan ke Sayyidina Ali berarti Syiah, bukan. Ini kelompok, ada sekelompok orang yang dia mendukung Sayyidina Ali, melebih-lebihkan Sayyidina Ali, lalu menganggap bahwa keimaman dan kekhalifahan Sayyidina Ali itu nassan dan wasiyatan. Apa artinya? Dinaskan Nabi, ditunjuk Nabi, dan diwasiatkan Nabi. Ini dua hal yang paling penting. Jadi apa pencirian Syiah, teman-teman? Pertama, cenderung kepada Sayyidina Ali. Tapi tidak semua orang yang cenderung kepada Sayyidina Ali Syiah Ali. Maka harus ada yang kedua. Apa itu yang kedua? Mereka meyakini bahwa Sayyidina Ali itu adalah pengganti Rasulullah yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah dan diwasiatkan. Nah, ditunjuk itu bahasa Arabnya nas, mansus ya. Sering kan kita menyebutkan nas dalam kitab dan sunnah, itu maksudnya petunjuk dalam kitab dan sunnah. Dan wasiat, nah ini wasiat itu ada kelompok yang meyakini. Jadi Syiah ini juga banyak, ada 20-an,
ada yang meyakini wasiat itu terang-terangan, penunjukannya secara eksplisit, ada yang implisit, tidak langsung. Gitu ya. Lalu apa lagi? Nggak cukup berhenti di situ, ada lanjutannya. Wa'taqadu al-imamata anna al-imamata la takhruj min auladi. Bahwasannya kepemimpinan setelah Sayyidina Ali tidak keluar, tidaklah melewati kecuali jalur keturunan beliau. Harus lewat anaknya. Anak yang mana? Anak yang beliau punya melalui jalur Sayyidatuna Aminah. Berarti siapa orangnya? Hasan Hussein. Lalu kemudian dikerucutkan kepada Sayyidina Hussein. Nah, dari Sayyidina Hussein ini muncullah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Terus, nah ini yang kemudian muncul kelompok namanya Imamiyah. Nanti saya tuliskan ya, insya Allah. Biar gampang. Nanti ada jalur Hasan. Nanti ada lagi nama kelompoknya. Setelah wafat Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali menikah lagi dengan perempuan yang lain. Disebut gelarnya Hanifiyah atau Hanafiyah. Maka disebut dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, itu jalurnya bukan jalur Sayyidah Fatimah. Ya. Maka kelompoknya nanti disebut Kaisaniyah. Teman-teman yang mulakan Allah, di buku Imam Syahrastani ini sangat lengkap. Beliau membagi Syiah itu menjadi lima kelompok besar. Pertama, kelompok yang jalur Sayyidina Muhammad Al-Hanifiyah. Kelompoknya disebut dengan Kaisaniyah. Nanti pecahannya di bawah ada 4 atau 5 ya. Lalu, nah ini paling gampang saya tulis aja ya biar gampang. Kalau boleh kita sebut aliran Syiah ini aliran yang bermula dari perseteruan kekhalifahan berdasarkan nasab, maka sampai kiamat itu masalahnya nasab. Ya. Coba perhatikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sayyidina Ali, biar gampang dari kanan ya. Sayyidina Ali ini punya anak. Dari jalur Sayyidah Fatimah, anaknya 2. Hasan Hussein. Lalu jalur yang lain ada Muhammad Al-Hanifiyah. Nah, yang ramai itu nanti itu kelompok ini. Kelompok Al-Hanafiyah nanti muncul namanya kelompok Kaisaniyah. Saya pakai kaf aja ya, Kaisaniyah. Dari kelompok Hussein, ini banyak sekali pecahannya. Namanya Imamiyah. Lalu pertanyaannya, kenapa kekhalifahan setelah Nabi itu jatuhnya ke Abu Bakar? Maka mereka menyebutkan, nah ini tuduhan pertama mereka ya, فَبِظُلْمٍ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بِتَقِيَّةٍ مِنْ عِنْدِهِ. Itu karena ada kezaliman para sahabat terhadap mereka atau karena taqiyah. Apa arti taqiyah? Taqiyah ini ada di semua aliran. Kalau ketemu mereka sesama mereka ngomongnya lain. Ntar ketemu kita ngomongnya lain. Cari aman. Taqiyah itu artinya kata-kata untuk menjaga keselamatan. Jadi lain di depan kita, lain di depan mereka. Nah, teman-teman yang melekat Allah, coba kita hapus nama alirannya. Nah, kita hapus aja deh semuanya ya. Lalu kita ambil nih, setelah Ali, sudah Sayyidina Ali, kan Hasan, jatuh ke Hasan. Lalu berlanjut ke Hussein. Hasan kan lebih gede ya. Hasan ini lebih besar, Hussein adiknya. Kita sangat mencintai mereka semua karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahlus Sunnah,
dua ini, anakku ini, cucuku ini, Hasan dan Husain, sayyida syababi ahli jannah, adalah penghulu pemuda surga. Jadi kalau antum nanti masuk surga nih, pasti ketemu bosnya itu Hasan Husain. Jadi nggak boleh benci Hasan Husain. Teman saya, Ustadz Salman, itu dituduh Syiah karena membahas tentang Hasan Husain. Betapa jahilnya orang yang menuduh beliau, ya. Membenci orang yang benci Hasan Husain itu bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah. Ya. Jadi Ahlus Sunnah itu cinta Ahlul Bait mungkin lebih cinta daripada Syiah. Jadi imam pertama itu bagi mereka yang sekarang eksis, ya, ada beberapa kelompok, karena nanti ketahuan di sini teman-teman. Imam pertama itu Ali, lalu yang kedua Hasan, yang ketiga Husain. Gitu versi mereka, ya. Lalu Hasan kan punya anak banyak nih anaknya. Husain punya anak satu. Sayyidina Husain syahid di padang Karbala. Badannya dipisahkan, satu dibawa ke Mesir, satu dikubur di sana, dan darahnya berserakan. Makanya tanah Karbala ini kemudian disucikan oleh orang-orang yang menyebut dirinya Syiah sekarang. Pertanyaannya, ini pertanyaan besarnya nih. Dalam aliran Imamiyah yang sekarang eksis di Iran, ya, termasuk di Irak, itu turunnya bukan ke Hasan, tapi turunnya ke anaknya Husain. Anaknya Husain namanya Ali, gelarnya Zainal Abidin, yang tidak mempunyai dendam apapun kepada pembunuh ayahnya, bahkan dia menyelamatkan pembunuh ayahnya, tanpa si pembunuhnya tahu bahwa dia diselamatkan oleh anak orang yang dia bunuh. Dari Ali Zainal Abidin, teman-teman, ini punya anak dua. Disinilah kemudian pertanyaannya bertambah lagi. Pertama, yang saya ingat loh teman-teman, ya, Muhammad Al-Baqir. Yang kedua Zaid. Muhammad Al-Baqir atau Al-Bagir, ya. Kita harus mencintai mereka semua. Ini saya ulang-ulangi, jangan pernah terbersit untuk membenci Ahlul Bait. Ustadz, kita Ahlus Sunnah. Justru karena kita Ahlus Sunnah, kita sangat cinta mereka. Tapi ketika mereka ini diseret-seret namanya untuk kekhalifahan, untuk kepemimpinan, baru kita berkomentar, ya, karena nanti bisa bertentangan atau beririsan dengan kelompok lain. Dari Ali Zainal Abidin yang sholatnya 1000 rakaat setiap hari, antum mungkin nggak percaya kali ya. Beliau itu nggak boleh keluar, di rumah aja, ya, di penjara dalam rumah. 1000 rakaat Ali Zainal Abidin ini. Punya anak dua, yang paling gede namanya Muhammad Al-Bagir, kemudian Zaid. Meninggal Ali Zainal Abidin, maka yang membesarkan Zaid adalah Muhammad Al-Bagir. Oke? Ketika meninggal Ali Zainal Abidin, maka tadi imam keempat, kalau versi Imamiyah, ini Ali. Yang kelima, Muhammad. Pertanyaannya, yang keenam Zaid atau anaknya Muhammad? Disinilah inkonsistensinya jalur nasab, ya. Kalau jalur nasab, ini kan urusan mereka nih, ya. Pertama, seharusnya kan kalau versi kita anaknya Hasan nih. Tapi kenapa nggak lewat anaknya Hasan, kok ke anaknya Husain? Nah, terus ini terulang kembali. Diyakini Ali Zainal Abidin sebagai imam, lalu Muhammad Al-Baqir. Meninggal Muhammad Al-Baqir, kok nggak turun ke Zaid? Maka ada kelompok yang menganggap setelah meninggal Muhammad Al-Baqir, maka yang melanjutkan adalah Zaid. Bernamalah kelompok ini Zaidiyah. Dari sinilah muncul kelompok namanya Zaidiyah. Dari Muhammad Al-Baqir, ini kelompoknya loh, imamnya nggak ada kaitan sama mereka, ya. Kelompok pencinta Muhammad Al-Baqir itu menganggap turun ke anaknya, yaitu Ja'far, ya, turun ke Ja'far. Ja'far maka turun ke anaknya, disebut ini Imamiyah. Imamiyah itu udah dua kelompok tuh. Berarti secara garis besar saya tertarik kalau membaginya lebih gampang, pembagiannya imam
Abdul Qahir Al-Baghdadi, kemudian Fakhruddin Ar-Razi. Itu baginya 3 aja ya. 1 Imamiyah, 1 Zaidiyah, ada yang ketiga ya. Yang ketiga di luar jalur ini. Nah, di jalur ini yang masalah, teman-teman. Di luar jalur, kita pendek ya, tadi ada Syiah, pecahnya jadi 3. Yang sudah ada tadi Zaidiyah, terus Imamiyah, dan ada yang ketiga namanya Ghulat. Ghulat. Apa arti Ghulat? Kelompok yang berlebihan, yang hulu. Yang mana kelompok Imamiyah dan Zaidiyah menganggap mereka kafir. Kelompok Ghulat inilah yang meyakini bahwa Sayyidina Ali itu seharusnya dialah nabinya. Gitu. Jadi Jibril kalah sama JNE. JNE kalau kirim alamat nyampe. Kalau Jibril ngirim alamat salam. Seharusnya ke Sayyidina Ali, turunnya ke Sayyidina Muhammad. Begitu kata mereka. Ya. Kok bisa gitu mereka meyakini itu? Ya itulah uniknya mereka itu ya. Bisa meyakini hal-hal yang menurut kita gharib. Kalau dia hidup zaman sekarang kan dia ketawa tuh pastinya. Teman-teman yang menurut Allah, kelompok Ghulat inilah yang kafir. Kelompok ini kafir, keluar dari Islam karena ajarannya inilah kemudian yang kalau nanti cikal bakal ada Bahaiyah, kan lagi rame ini sekarang Bahaiyah. Kalau versi Usuluddin ya kafir kan, kita bahasnya bab teologis, bukan bab ontologis sumber. Ya. Kelompok ini yang kemudian melahirkan nanti Ahmadiyah, itu sama tuh versinya sama, mirip-mirip. Cikal bakalnya dari Ghulat itu, cikal bakal ya teman-teman ya. Jadi Ghulat zaman now yaitu kelompoknya, dan mereka juga nggak diakui di kalangan Imamiyah ataupun Zaidiyah. Imamiyah kita tulis lengkap lagi ya, biar enak jelasinnya. Imamiyah, kelompok Imamiyah ini terpecah. Ada Imamiyah 12 imam, ada Imamiyah 7 imam atau 9 imam. Yang 12 ini disebut Ithna Asyariyah, bahasa Arab. Bukan Asy'ariyah ya. Kalau yang 7 ini berhenti di Ismail. Coba perhatikan gambar berikut. Ini mohon maaf nih tulisan saya ala kadarnya ya. Karena nulisnya pakai whiteboard handphone. Tadi kita udah menyebutkan Ali. Ali turun ke Husain, turun ke Ali, turun ke Muhammad, Muhammad turun ke Ja'far, Ja'far turun ke disinilah pecahnya. Anaknya Ja'far kan ada Ismail, Ismail. Ada lagi Musa. Ini saya ingat saya lah, bisa jadi ini keliru hafalan, tapi saya ingat saya namanya ini. Tapi Ismail ini meninggal duluan. Kelompoknya udah ada. Kalau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kayaknya nih di sini nih ya. Nanti tolong dikoreksi bagi yang pakar nasabnya ya. Turunnya ke Ismail atau ke Musa gitu. Ini tadi perdebatan lagi. Karena berdasarkan nasab ini rentan sekali perdebatan. Karena di kerajaan-kerajaan kan ini terjadi. Fenomenanya sama, bedanya ini keagamaan, yang di sana kekuasaan. Musa, kita nyebutnya Musa Al-Kazim. Ya, Musa Al-Kazim. Nanti ada Ali Ar-Ridho di bawahnya. Teman-teman yang melakukan Allah, ini nanti kelompok lahir namanya kelompok Ismailiyah. Imamnya nanti terus sampai ke Imam 12, yang ke-12 katanya hilang. Yang dianggap Imam Mahdi itu oleh mereka, itu Imam yang 12. Jadi kalau Syiah mengatakan Imam Mahdi Al-Muntazar, itu maksudnya Imam ke-12, Ibn Al-Askari, ya, anaknya Al-Askari, yang hilang. Kalau Ahlussunnah bilang Al-Mahdi Al-Muntazar, itu keturunan Fatimah, bukan yang ke-12. Kita nggak tahu udah generasi keberapa nih sekarang. Ya. Keturunan Fatimah, jalurnya Sayyidina Husain, dan gabung campuran Hasan. Ini kan ada riwayat yang Hasan, ada riwayat yang Husain. Yang benar gabungan.
Jadi di darah ayah ibunya bercampur nasab Hasan dan Husain, Hasani dan Husaini. Nah, di sini udah terbawa langsung ya tentang kajian akhir zaman, bahwa ini perbedaan Imam Mahdi versi Ahlussunnah dengan versi Syiah. Ya. Nah, kelompok ini kalau berdasarkan tiga kitab yang saya pegang, ditambah kitab Al-Farqu Bainal Firaq 4, ini tidak dianggap kafir. Gitu, teman-teman. Ini dianggap apa? Menyimpang aja. Menyimpang ya bid'ah dolalah, sesat. Tapi sesat di situ bukan sesat kufur, menyimpang aja. Nah, ini kalau versi kitab ini loh, teman-teman. Cuma jamaah kan nggak mau tahu, jamaah maunya kalau Syiah kafir. Nah, kan gitu. Kita jelasin, Syiah yang kafir itu Syiah Ghulat. Sedangkan yang Imamiyah ini enggak masuk ke Ghulat. Nanti ada pecahan Ismailiyah yang ngaku Ismaili, tapi bukan bagian dari ajaran Ismailiyah. Itu udah yang mendirikan Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini, mereka lah teman-teman yang kemudian mencoreng nama Ahlul Bait secara parah ya. Belakangan itu mereka. Saya tutup ya whiteboardnya. Kembali ke alam normal kita. Jadi kalau versi 3 kitab ini nih, saya nggak ngada-ngada teman-teman. Ini karena kejujuran akademis itu penting sekali. Tidak mengkafirkan Syiah Imamiyah. Lalu bagaimana dengan Syiah Zaidiyah? Saya sudah cerita sering, bahkan tadi pagi di salah satu kajian di Tangerang sana, di Karawaci. Ini kita belum tidur, Pak. Kecuali tidur curi-curi di mobil ya. Jadi maaf kalau saya ngomong nanti kebalik-balik, mungkin kurang oksigen. Ya Pak Haryadi ya. Itu Sheikh bin Baz, Imam Salafi di Saudi, guru saya salah satunya, Sheikh Ali Mustafa Yaqub, pernah ngaji ke sana. Itu punya kumpulan fatwa. Di kumpulan fatwa itu, fatwa tahun pertama, itulah kalau kita ilustrasikan, dia ditanya tentang kelompok Zaidiyah, pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apa jawaban dia? Sesat. Semua Syiah sesat, termasuk Zaidiyah. Maka berkirim suratlah ulama yang alim dari Zaidiyah dan menjelaskan, memberikan klarifikasi. Minta tabayun juga. Maksud Anda apa, Syekh bin Baz? Kami kan beda dengan Imamiyah. Imamiyah inilah yang disebut kelompok Rafidhah. Jadi teman-teman, Syiah ini ada dua. Ada Syiah Rafidhah, 3 jadinya ya. Syiah Rafidhah, Syiah Ghulat, Syiah Zaidiyah. Nah, itu jadinya. Syiah Ghulat yang tadi yang sudah disepakati kekufurannya hatta oleh Syiah itu sendiri. Syiah Imamiyah maka tentang mereka. Lalu Syiah yang kedua, Syiah Imamiyah yang dianggap menyimpang oleh Ahlussunnah. Lalu yang ketiga, Syiah Zaidiyah yang dulu oleh Syekh bin Baz dianggap semuanya sesat. Ketika ditanyakan oleh ulama Zaidiyah dari Yaman, orang Yaman ini kan beraninya ketika bertanya, ya, menampilkan sesuatu untuk tabayun itu luar biasa. Diberikan deskripsi ini loh, Zaidiyah. Kebetulan saya dikasih ada buku tokoh Imamiyah oleh Akh Fadil, ahli hadis, ahli sanad muda ya. Kita dikasih buku tentang Zaidiyah oleh beliau. Dan di situ saya pelajari, oh iya ya, emang mereka nggak merafat, tidak menghina para sahabat, enggak. Maka Syekh bin Baz di tahun berikutnya, di fatwa tahun berikutnya merevisi. Jadi sekelas bin Baz ngerevisi loh. Walaupun di sana sini kita ada yang kita sepakati dengan beliau, ada yang kita nggak sepakati. Apa revisinya? Beliau tetap mengatakan Syiah ini menyimpang kecuali Zaidiyah. Ya, kalau Zaidiyah inilah yang kebanyakan ada di Yaman sekarang, teman-teman. Tapi jangan salah, Habaib bukan Syiah Zaidiyah. Habaib di Yaman hampir semua itu Ahlus Sunnah, berakidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah, dan bermazhab Syafi'i, dan bertariqat Ba'lawiyah, Syaziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, dan segala macam. Ya, saya bertemu beberapa mereka lah ya. Teman-teman kalau di Indonesia pasti kenal para Habaib. Habaib Indonesia kalau pulang dari Yaman itu rata-rata Habaib Ahlus Sunnah. Tapi kalau pulangnya dari Iran, saya nggak tanggung jawab deh ya, itu urusan mereka itu. Mungkin Imamiyah kali. Penciriannya satu aja teman-teman, suka menghujat sahabat Nabi, istri-istri Nabi.
menghujat Sayyidah Aisyah, ya, kayak gitu. Ciri-ciri imamiyah yang Rafidhah. Ya. Ternyata belakangan imamiyah ini berkembang lagi. Yang saya sering ceritakan, Said Kamal Al-Haidari itu sekarang di penjara, teman-teman, karena beliau menolak doktrin Imam Mahdi Muntazar itu yang hilang. Juga menolak, ada satu doktrin yang serupa tadi disebutkan, menurut kelompok imamiyah, para imam itu maksum, terpelihara dari dosa. Nah ini doktrin mereka, ya. Ya wajar, karena mereka menganggap ini terahnya Nabi. Nah, beliau, Said Kamal Al-Haidari, karena beliau adalah imam, dan dia sayyid, dia tahu dia pendosa, gitu. Dia merasa dirinya pendosa. Nggak mungkin, kita harus revisi. Maka beliau kemudian mengkritisi itu. Jadi imamiyah sendiri juga ada yang dekat ke Ahlus Sunnah, ada yang jauh dari Ahlus Sunnah. Nah ini kita kalau mau jujur ya, kita kan nggak boleh menyembunyikan kebenaran. Jangan cuma karena ada satu buku kecil yang dibagikan secara gratis, itu kan penelitian lama atas nama MUI ya, saya lihat atas nama MUI, tapi saya konfirmasi ke pengurus, kebetulan ada kawan-kawan kita yang mahasiswa, yang dosen, pengurus, ini resmi keluar MUI enggak, ini penelitian aja. Ya. Nah, cuma karena penelitian itu dipukul rata, ya nggak bisa. Maka teman-teman, kita menghukumi sesuatu tidak boleh membabi buta, harus secara terperinci, karena hukum ini tanggung jawabannya di hadapan Allah. Katanya jadi panitia surga neraka kan? Ya, jadi timbangannya harus jelas, nggak boleh sembarangan. Kita nerakakan orang yang bukan ahli neraka kan bahaya. Kita sesatkan orang yang tidak sesat, bahkan Syekh bin Baz saja menolak kok merevisi. Kenapa sekarang orang yang ngaku ngikut ajaran beliau tidak mau merevisi? Jadi sikap saya sangat setuju dengan pandangan Syekh bin Baz dalam hal ini, ya, sangat-sangat sepakat. Ya. Dan apalagi kalau ulama-ulama Al-Azhar, ulama Al-Azhar itu dulu ada masa mereka mengkaji bareng, masa-masa Syekh Al-Tut, ya. Bahkan ada konfirmasi luar biasa, ulama Al-Azhar nanya, benarkah kalian hai Syiah mempunyai Quran yang beda dari Quran kami? Datanglah seorang ulama, itu menjadi salah satu buku kecil juga, Tarikhul Quran, ditulis oleh salah satu ulama Syiah, dan mereka mengatakan, enggak. Ditanya lagi, benarkah kalian menghujat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman? Dan dia mengatakan, enggak. Ditanya lagi, ini taqiyah atau bukan? Taqiyah tadi ya? Bukan. Ini emang, tapi ada di antara kami yang bukan begini. Gitu. Jadi, Syiah itu bukan satu gembong, tapi itu banyak gembong. Kalau di kitab Bilal wa Nihal, teman-teman, di sini dibagi 5, masing-masing ada 4 atau 5 aliran. Jadi ada 5 gembong, satu gembong itu ada banyak aliran-aliran. Nah, kalau begitu juga di kitab apa namanya Tafsir Fiddin, ini juga disebutkan banyak aliran, teman-teman. Ini kalau saya lihat nih, Masya Allah, detail sekali mereka jelasin. Cuma orang kan nggak mau baca, ya. Maunya baca buku kecil yang hasil penelitian jadul itu. Saya mungkin doakan nanti saya punya waktu untuk membuat buku aliran-aliran Islam dulu dan sekarang, insya Allah, ya. Mohon doanya. Ini moodnya nih yang nggak bisa ini. Di sini beliau menyebutkan aliran Syiah itu ada berapa nih ya? Ada 15. Ada 15 ditambah Zaidiyah 70, banyak sekali. Sangat-sangat banyak. Yang paling lengkap ya Al-Farqu bil Firaq dan Al-Bilal wa Nihal. Jadi teman-teman, banyak aliran Syiah itu banyak. Nah, yang paling enak itu buku kecil ini, jadi ringkasan semua buku tadi. Dia bagi 3, dan itu yang kemudian jadi kesimpulan saya. Dan saya masih ingat dulu Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal, juga sama membagi 3. Jadi ada Syiah yang gulat, kafir, ada Syiah Imamiyah menyimpang, versi Ahlussunnah tentunya, kalau versi mereka ya nggak menyimpang. Kemudian yang ketiga Zaidiyah. Dan karya Zaidiyah ini dipakai banyak di pesantren-pesantren, Sonani, Syaukani pernah ya, tapi sudah sepertinya Imam Syaukani sudah meninggalkan Syiah Zaidiyahnya. Namun versi guru saya Syekh Hasan itu, Syaukani belum meninggalkan Syiah Zaidiyahnya. Wallahu a'lam, saya belum konfirmasi, tapi belum mengatakan di tafsirnya masih merendahkan Muawiyah.
Jadi kalau standar Syekh Hasan itu merendahkan satu sahabat saja, bukan menghina ya, menganggap bahwa Ali lebih mulia dari Utsman, itu namanya tasyayyu. Ya, ada tasyayyu. Dan ternyata ada imam kita namanya Imam Ibnu Khuzaimah, pengarang Sunan Sahih Ibnu Khuzaimah, itu meyakini bahwa Sayyidina Ali lebih mulia dari Sayyidina Utsman. Tapi dia nggak dianggap Syiah, gitu. Daruqutni juga sama, Imam Tobari juga sama. Yang paling lucu, bukan paling lucu, yang paling unik itu Ibnu Arabi dan Imam Mutaakhirin Ahmad Al-Ghumari. Sahabat yang paling mulia menurut Ahmad Al-Ghumari dan Ibnu Arabi itu dimulai dari anaknya Nabi Fatimah. Fatimah, lalu Hasan Hussein, baru Ali, baru Abu Bakar, Umar, Utsman. Gitu. Itu tingkatan sahabat paling mulia versi mereka, versi Ahmad Al-Ghumari. Tapi kalau imam-imam terdahulu yang berbeda dengan jumhur seperti Ibnu Khuzaimah, Daruqutni, itu cuma mengatakan perdebatannya cuma dia Ali dan Utsman. Nah, ini perdebatan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kecenderungan memuliakan Sayyidina Ali disebut dengan tasyayyu. Tasyayyu. Ya. Kecenderungan ini tidak membuat seseorang menjadi Syiah. Siapa yang ngomong? Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau, seingat saya Tahzib ya, kitab Tahzib seingat saya, beliau menjelaskan situ kaidah di jilid pertama, bahwa tidak semua ulama yang pro kepada Sayyidina Ali, begitu juga sahabat, itu termasuk Syiah yang Rafidhah, Syiah yang mencaci para sahabat. Bisa jadi mereka ini cuma memandang bahwa kelebihan Sayyidina Ali melebihi Sayyidina Utsman, gitu. Nah, inilah kemudian yang diawetkan oleh seorang Syekh ahli hadis di Mesir, namanya Syekh Said Mamduh, guru dari kawan-kawan kita yang aswaja di Mesir ya. Syekh Said Mamduh ini ikutin Sadah Ghumari yang kemudian mengkritisi Muawiyah, lalu pro kepada Sayyidina Ali. Syekh Said Mamduh mengikuti istilah Ibnu Hajar, menyebutnya dengan tasyayyu' mahmud, kecenderungan kepada Sayyidina Ali tapi terpuji. Ada tasyayyu' yang mazmum, yang tercela, yaitu merendahkan sahabat yang lain. Itu yang tidak boleh. Kira-kira itu pengantarnya. Ya. Udah berapa lama Pak saya ngomong Pak? Pak Aryadi? Cukup? 35 menit. Cukup kali ya? Oke. Kira-kira saya Syiah nggak Pak? Gimana Pak Aryadi? Syiah dari mana ya? Jadi mereka nggak paham. Ini teman-teman, saya kasih tahu. Hampir semua mazhab keislaman dan manhaj keislaman itu bersumber dari Sayyidina Ali. Kalau cuma karena ada satu thariqat, satu mazhab, satu manhaj, sanadnya ke Sayyidina Ali lalu tuduh Syiah. Betapa kerdilnya orang ini nggak ngerti ilmu sanad. Apa kata Nabi? Kullu sanadin inqata'a ila sanadi, semua sanad terputus kecuali sanad keilmuan dari jalur keluargaku. Ya. Semua nasab terputus kecuali nasabku, nasab keluargaku. Maka coba lihat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu terhubung kepada Ja'far Shadiq. Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Apa kata Abu Ja'far? Apa kata Abu Hanifah? Laula Ja'far lahalaka Nu'man. Nu'man itu nama beliau. Kalau bukanlah karena Ja'far, maka tentulah binasa hati jiwa Nu'man bin Thabit alias Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Imam Malik juga ngomong hal yang sama dengan redaksi yang berbeda. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Malik nyambung kepada Ja'far Shadiq. Imam Ahmad bin Hanbal murid dari Imam Syafi'i. Imam Bukhari bersambung ilmunya kepada murid-murid Imam Malik, Qutaibah, ya, ada Ibn Maslamah, Humaydi murid Syafi'i, kalau yang tadi murid Malik, dan mereka semua terhubung kepada Imam Ja'far. Oh benarlah, mazhab semuanya tersentuh oleh nurnya Ahlul Bait. Maka mencintai Ahlul Bait itu ajarannya Ahlus Sunnah aswaja, teman-teman, ya. Itu ajaran Ahlus Sunnah. Namun tidak berlebihan, tidak ta'assub, tidak fanatis, tidak mengkultuskan. Ini bedanya kita.
Maka zuriat Nabi ini kayak zuriat orang-orang biasa. Mereka kalau nggak ngaji, nggak dapat ilmu. Kalau nggak riyadhah, nggak belajar ma'rifatullah, nggak jadi wali. Jadi sayyid aja. Tapi kalau mereka belajar ilmu ma'rifatullah, belajar keilmuan para ulama, mereka dapat dua kemuliaan, nasab dan sanad. Cepat tuh jadi walinya, cepat. Masalahnya, orang-orang alim ma'rifatullah ini kadang-kadang bukan habaib. Maka ujian para habaib adalah berguru kepada yang bukan habaib. Itu ujiannya. Kalau kita-kita ini kan ahwal, orang bukan habaib. Kita cium tangan habaib itu biasa. Tapi mereka mau cium tangan yang bukan habaib, itu lebih luar biasa lagi. Nah. Lalu teman-teman yang dimuliakan Allah, sanad thariqat sufi, semuanya berhulu kepada Sayyidina Ali. Ya, ada satu aja tambahan ke dua ya, ke Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ada satu riwayat, dua riwayat yang disebutkan Ibnul Mulaqin dalam Tabaqat As-Sufiyah, ada beberapa sanad di situ, tapi semuanya ke Sayyidina Ali. Bahkan sanadnya Bakriyah Abu Bakar Siddiq itu jalurnya Ja'far Shadiq. Teman-teman, bagaimana mungkin seorang Ahlul Bait membenci Abu Bakar? Karena Ja'far Shadiq mengatakan, aku terlahir dari nasabnya Abu Bakar 2 kali. Karena ibunya keturunannya Abu Bakar As-Siddiq, dan ke atasnya sampai 2 kali tuh. 2 nasab. Maka nggak ada ceritanya, nggak mungkin lah seorang Ahlul Bait benci kepada Sayyidina Abu Bakar, benci kepada Aisyah, nggak mungkin. Ya, apalagi sekarang ada Habib yang bukan Habib itu ya, Sayyid tapi menghujat Aisyah. Apa kata dia? Aisyah fa Aisyah. Aisyah itu pelacur. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah. Ini pencirian. Jadi pencirian ini Sayyid Habib Ahlussunnah atau Syiah. Dia ngomong sahabat, ngomong Aisyahnya nggak benar. Sampai sekarang ada teman-teman. Di Jakarta ada Habib Sayyid Tasyayyu. Ya, tasyayu'nya yang mazmum, yang dia menghujat para sahabat, terutama keluarga Abu Bakar Siddiq. Apalagi Umar. Mereka benci sekali dengan Sayyidina Umar. Kalau Utsman masih agak ragu-ragu, karena Utsman ini kan juga memperistri 2 anak Nabi. Kalau kemuliaan seseorang itu karena dia menikahi anak Nabi, maka Utsman lebih mulia, karena 2 putri Nabi dinikahi oleh beliau. Tapi kan kemuliaan bukan karena banyak bini, ya, banyak istri. Tapi karena ada satu nur dalam kolbunya. Dan secara ilmu jelas Sayyidina Ali nggak ada tandingannya, teman-teman. Nggak ada tandingan Sayyidina Ali. Hatta Abu Bakar, hatta Umar yang paling bisa menyatarai ilmunya Sayyidina Ali. Tapi kebijaksanaan itu ada di Abu Bakar. Kritis ada di Sayyidina Umar. Kelembutan ada di Sayyidina Utsman. Kecerdasan, kealiman ada di Sayyidina Ali. Jadi mereka punya kelebihan masing-masing. Ini yang kita sebut manaqib. Fa nushhidukum bi anna nuhibbuhum ya jami'ah ya. Maka saya bersaksi saya mencintai mereka semua, dan sanad ilmu kita, ilmu hadis, ilmu thariqah sufi, bahkan akidah Ahlussunnah ya, mazhab itu pasti sudah terharumkan oleh sanad-sanad para Ahlul Bait, terutama Al-Imam Ja'far Shadiq. Jadi teman-teman kalau ada ketemu nanti orang keturunan Nabi atau bernasab kepada bersanad kepada baginda Nabi, bukan berarti dia Syiah. Jangan langsung bilang jangan begitu. Jangan berprasangka. Membenci Ahlul Bait dosanya besar. Karena Nabi berpesan dalam hadis Imam Muslim, beliau mengatakan uhadzirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu hati-hati terhadap Ahlul Bait keturunan. Hadis Sahih Muslim. Dan disebutkan di situ 3 kali. Jadi saya dulu juga nggak percaya ada zuriat Nabi. Kalau saya nggak tercerahkan dapat hidayah, kan nanti jadi tentaranya Dajjal. Karena Dajjal itu nggak percaya dengan adanya keturunan Rasulullah. Karena musuhnya Dajjal adalah Al-Mahdi. Al-Mahdi kata Nabi keturunan Ahlul Bait jalur Fatimah. Maka ciri-ciri tentara Dajjal zaman now, hati-hati mengingkari kesahihan nasab keturunan Nabi SAW. Jadi harus, ini terang benderang perbedaan kita dengan Rafidhah ya. Kesimpulannya sederhana teman-teman, Ahlus Sunnah berbeda dengan Syiah dalam konsep keimaman, kemaksuman, taqiyah itu berbeda jauh. Dan yang kedua, Syiah sendiri satu sama lain berbeda, yang sudah ijma ulama kufurnya adalah Ghulat. Kelompok Sabaiyah, Abdullah bin Sabah ya. Ya, kemudian ada Kailaniyah, macam-macam namanya.
Lalu yang berikut kesimpulannya adalah bahwa ulama kita sepakat tidak menganggap sesat Syiah Zaidiyah. Ya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai kesesatan penyimpangan Imamiyah Rafidhah. Kalau saya memilih untuk tafsil, harus diperinci. Ada yang menyimpang, ada yang tidak menyimpang. Ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Jadi saya udah ngomong ke teman-teman saya yang Syiah, selama antum tidak mencaci maki sahabat, tidak merendahkan keluarga sahabat, berarti kita bersaudara. Tapi sekali saja mencoba mencaci maki sahabat, merendahkan sahabat, kita berbeda. Ya. Kita akan bertarung sampai nanti. Wah, sok-sokan nih Pak Haryadi ya. Bukan, ini serius Pak. Lawan dari Rafidhah apa namanya? Nasibah. Hati-hati, kita nggak boleh dua-duanya Pak. Nggak boleh A, nggak boleh B. Kita tengah-tengah. Rafidhah mencaci sahabat, Nasibah atau Nasibiyah, kelompok mencaci Ahlul Bait. Dan kelompok ini banyak sekarang ngaku Ahlus Sunnah. Ngakunya manhajnya sunnah, tapi ternyata pembenci zuriat Rasulullah, pembenci dan tidak percaya kepada adanya para habaib. Ini ciri-ciri nasibah. Jangan percaya dengan slogan-slogan mereka menyebut diri sunnah. Karena sunnah mana yang mereka pakai? Di Sahih Muslim, di Sunan Tirmizi, di Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Muwatta Malik, itu mengajarkan mencintai dan menghormati Ahlul Bait. Kok mereka mengajarkan kebencian dan tidak percaya kepada Ahlul Bait? Tidak mungkin ya. Saya percaya kalau ada mereka yang alim mengerti hadis pasti sangat menghormati. Mungkin hati-hati aja. Cuma kehati-hatian jangan terlalu berlebihan juga ya. Kira-kira gitu Pak Haryadi. Silakan kalau ada yang mau dibacakan pertanyaannya, dibacakan aja Pak Haryadi atau Ustadz. Silakan. Yang pertama Ustadz, apakah ada perawi hadis di dalam Sunan Sittah yang dari aliran Syiah atau cenderung kepada Syiah? Oke, pinter. Ini yang nanya nih mahasiswa kali ya, Pak dosen. Adakah periwayat hadis di dalam kitab yang 6, Kutubus Sittah? Sittah yaitu 6 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi yang saya sebutkan tadi. Yang mereka Syiah. Banyak. Kalau lebih dari 10 kan banyak. Cuma dibandingkan 1000 orang ya dikit jadinya. Siapa itu yang dianggap Syiah? Gurunya Imam Ahmad, namanya Abdul Razak. Dan itu tertulis di generasi kakek gurunya Imam Bukhari. Jadi misalnya Imam Bukhari berkata haddatsana Abu Yaman, qala haddatsana Abdul Razak. Udah kena dah. Abdul Razak itu As-San'ani. Dulu Imam Ahmad datang ke sana, beliau nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, kata kritikus Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad pura-pura nggak tahu nih, Abdul Razak ini seorang yang Syiah. Pas kita cek belakangan, oh dulu itu mungkin Zaidiyah kali ya, barangkali itu Zaidiyah. Sedangkan ada satu rawi yang Syiah, namanya Musa bin Ubaid ya, itu Imam Ahmad anti sekali. Tapi giliran Abdul Razak kok melempem gitu, kata sebagian kritikus Imam Ahmad. Kalau saya memahaminya nggak begitu. Imam Abdul Razak yang menulis kitab Al-Musannaf bukanlah Syiah Rafidhah, bukan Syiah pencaci maki sahabat, tapi paling dekat ke Zaidiyah, tidak mencaci sahabat. Itu sebabnya Imam Ahmad mengatakan, lah dari saya nggak ngerti dia Syiahnya di mana. Jadi itu nggak berlebihan juga. Imam Bukhari, seingat saya, itu juga mereka dari orang yang dianggap bermasalah oleh Imam Ahmad, itu Musa bin Ubaid. Makanya teman-teman, sahih tidak sahih suatu hadis bukan dari Nabi, tapi kesimpulan para imam. Tergantung pengetahuan dia tentang satu rawi itu gimana. Ya. Jadi apakah ada? Ada, tapi tidak banyak. Ada satu kitab, nggak terlalu tebal ya, itu menyebutkan rawi-rawi yang bukan Ahlus Sunnah, itu ada sekitar 75, kalau dikumpulkan dari Sahih Bukhari dan Muslim. 75 dibandingkan ribuan orang kan dikit. Jadi nggak nyampe 10%-nya lah. Kira-kira begitu ya. Ada yang berbeda akidah ya, tidak hanya Ahlus Sunnah, tidak hanya Syiah, ada juga Murji'ah, ada Khawarij, ada Qadariyah. Kira-kira begitu ya. Ya, lanjut. Bagaimana dengan Syiah di Indonesia? Itu masuk kelompok yang mana? Aduh, pertanyaannya berat ini saya jawab. Ya, harus saya jawab ya, karena ini bisa memperjelas posisi orang yang selama ini saya tuduh Syiah.
yaitu Al-Habib Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dulu saya kira beliau di Syiah. Ternyata kita yang nggak ngerti, beliau bukan Syiah, beliau Ahlus Sunnah. Cuma beliau tidak menganggap Syiah itu kafir. Kelompok di luar sana yang ekstrim, yang tidak mau tahu fakta sebenarnya, orang yang tidak, atau ulama yang tidak mengkafirkan Syiah, dianggap Syiah. Ini kaidah dari mana begitu? Ya, nggak usah pakai dalil deh. Orang Syiah masih diizinkan nggak masuk haji umroh? Diizinkan. Bahkan waktu saya zikir di depan Masjidil Haram, di samping saya istilahnya mu'ammam, orang yang surbannya itu tebal gitu ya, orang Syiah. Beda dengan habaib yang ada di Yaman, beda. Zikirnya panjang, bahkan panjangan dia zikir daripada saya. Padahal kita Ahlus Sunnah nih. Dia zikirnya panjang banget. Saya lihat mungkin ada 3 jam dia duduk di situ. Kalah saya udah mau 2 jam udah pegel kita. Masih diizinkan nggak? Berarti Saudi tidak mengkafirkan Syiah kecuali yang gulat di Saudi, fikih fatwa Saudi. Tapi menganggapnya dolal, sesat. Gitu. Kalau yang dianggap kafir kan Ahmadiyah. Ahmadiyah akhirnya kalau berhaji ke Al-Quds, karena udah ada nabi baru kan, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Di Indonesia, Syiah ini kebanyakan sekarang porosnya poros Iran. Kota Qum ya, yang disebut Qum Al-Muqaddasah oleh mereka, kebanyakan dari sana, ya. Bukan yang tamatan kuliah teman-teman, tapi biasanya yang pernah ngaji di Hauzah. Sebenarnya kalau mereka ngaji di Hauzahnya, Hauzah Syekh Kamal Al-Haidari, itu cakep tuh ya, bisa ngobrol enak dengan ulama Ahlus Sunnah. Tapi kalau Hauzahnya Hauzah yang lain, di Syiah sendiri teman-teman, itu ada orang yang ekstrim, saklek, ada yang liberal, ada yang spiritual, ada yang moderat gitu. Sama kayak kita Ahlus Sunnah. Jadi kita nggak boleh pukul rata. Di Saudi itu juga sama. Ulama-ulama Wahabi Salafinya juga ada yang dekat ke pemerintah, ada yang anti pemerintah, ada yang longgar, ada yang ketat. Memang begitu. Di mana-mana kelompok kan begitu. Kayak nggak usah jauh-jauh lah, KNU aja ya. KNU ini kan ada yang setia kepada teks, tekstual, ada yang kontekstual. Itu emang dari dulu begitu. Muhammadiyah sama. Antara Buya Syafi'i Ma'arif dengan buya-buya yang lain, kiai-kiai yang lain kan beda. Begitu emang teman-teman. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Yang baru meninggal ini siapa namanya di Bandung? Jalaluddin, ya, Jalaluddin Rahmat. Cuma teman saya ada orang Madura, iseng. Dia ganti namanya, bukan Jalaluddin Ustaz, Dolaluddin katanya. Dolal, oh gawat, ini artinya kesesatan agama. Itu Maduranya, Madura yang Ahlus Sunnahnya 1000% ya. Saya ketemu dengan dan pernah ketemu orang-orangnya Jalaluddin Rahmat. Memang ada yang tidak menghujat sahabat, ada yang menghujat sahabat. Maka kita nggak bisa pukul rata. Nggak bisa kita pukul rata ya. Jangan dikaitkan, teman-teman, kalau mut'ah itu bab yang lain, itu bab fikih. Bab fikih, pembahasannya nanti di bab fikih. Ini kita ngomong akidah. Ya, itu di akidah. Jadi Indonesia, porosnya saya lihat itu poros Syiah, Syiah Imamiyah yang ada di Iran. Ya. Adapun Zaidiyah sepertinya tidak disadari perkembangannya melewati kitab-kitab tadi, Subulus Salam, kitab-kitab Syaukani, dan lain-lainnya. Cuma itu sebagai literatur aja ya. Jadi kiai-kiai ternyata nggak ada yang Syiah Zaidiyah. Walaupun Gus Dur mengatakan NU ini mirip dengan Syiah. Itu perkataan bukan Gus Dur aja yang ngomong. Al-Habib Al-Jufri, Habaib yang Sunni, beliau mengatakan bahwasannya Ahlus Sunnah yang paling mirip, paling dekat ke Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, atau Syiah secara umum itu adalah Syafi'i. Cara sholat, ya, kunut, dan segala macamnya mirip sekali teman-teman. Bedanya mereka 3 waktu, Syafi'iyah 5 waktu. Beberapa mirip. Beliau kan cuma mengatakan akrab, yang paling dekat. Makanya Habib Al-Jufri itu dikafirkan oleh seorang salafi palsu namanya Ar'ur. Adnan Ar'ur. Ya.
Itu salafi palsu itu. Karena kalau salafi yang asli juga pasti dia hati-hati sama zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Lanjut. Yang berikutnya, Ustaz. Dari tiga syiah ini apakah ada ciri-ciri khusus secara lahiriah dari segi pakaian, ajaran, dan lain-lainnya? Ulamanya yang paling beda. Sama cara sholatnya, kalau imamiyah ini karena mereka mengkuduskan tanah Karbala, ini saya dapat hadiah nih oleh salah satu sahabat kita, dikasih tanah Karbala. Kalau antum itu periksa lemari kitab saya itu, antum paling nuduh saya Syiah paling. Ya. Karena ada tanah Karbalanya Pak Haryadi. Ya, saya pengen tahu ini tanah Karbala itu kayak gimana gitu. Waktu sholat kita transit di Turki mau ke Eropa, itu di ruang musolanya ada 2 orang nih Syiah sholat. Dia kayak berjamaah tapi nggak jamaah. Sujudnya itu pertama sujud yang di depan, tanahnya cuma atu, maka dia taruh di jidatnya. Ketika dia bangkit, diambil sama yang di belakangnya. Jadi mereka main-main batu. Main-main batu. Ketika yang sujud yang depan, maka dia sujud yang kanan, yang belakang, dia geser kanan. Begitulah terus sampai selesai sholat. Ya waktu itu kita fotoin, saya mau kota-kota itu. Baru kali ini ngeliat ada orang sholat main batu. Main-main tanah. Ya. Cuma, kalau kita masuk ke alam pikiran mereka menganggap bahwa sholat itu mesti di tanah. Dan tanah yang paling mulia, tanah yang ada kecipratan darahnya Sayyidina Hussein. Nah, itu versi mereka. Dan pastinya ini bukan versi Nabi. Memang Nabi dulu sholat pakai darah Hussein. Husseinnya belum meninggal kok. Nah, kita ikutin Nabi aja, bahwa Nabi sholat nggak perlu pakai begitu. Ya. Nah, ini perbedaannya jadi kebanyakan perbedaan yang tampak secara zahir itu fikih. Yang kedua, mut'ah, nikahnya itu dibuat tempo. Cuma saya ketemu juga dengan kawan-kawan yang Syiah, yang perempuan, nggak banyak juga tuh yang mau dimut'ah. Bahkan ada seorang kiainya Syiah itu, udah meninggal ya, ada 1-2, anaknya nggak ada yang dimut'ah. Berarti mereka sendiri nggak mau juga tuh kalau anaknya dimut'ah. Itu kan fikih ya. Tapi merekanya mau mut'ah. Enak juga ya. Pak Haryadi pasti mau. Mut'ah itu seminggu boleh, sehari boleh, sejam aja boleh Pak. Ini kan gawat sebenarnya dalam fikih ya. Tapi itu fikih. Karena dulu pernah dibolehkan di dalam Islam, mungkinkah Allah membolehkan perzinahan? Berarti nikah mut'ah itu bukan zina. Tapi nikah mut'ah itu nikah yang sudah tidak legal dalam ajaran Islam yang diriwayatkan oleh ulama Ahlussunnah. Itu kalam yang tepat. Jangan terlalu terburu-buru ya. Ini saya ulang ya, nikah mut'ah dulu boleh nggak? Boleh. Mungkinkah Rasulullah, mungkinkah Allah membolehkan suatu kekejian? Nggak mungkin. Ya, tapi ini jangan jadi alasan antum untuk mut'ah nanti ya. Anda nggak tahu jawab. Yang paling membedakan itu akidah. Ya. Mereka meyakini bahwa imam mesti dari jalur zuriat Nabi. Yang kedua, imam-imam itu maksum, tidak berdosa. Lalu ada namanya taqiyah. Dan yang paling bahaya adalah mereka menganggap para sahabat menzolimi ahlul bait. Dan mereka mencaci ahlul bait. Itu sebenarnya. Nah, kalau itu baru kemudian kita berbeda dengan Syiah. Di situ kita boleh kritik-mengkritik. Orang sesama Ahlussunnah dikritik-mengkritik, masa nggak boleh kita kritik Syiah? Jadi saya diprotes juga nih sama komunitas Syiah. Ya, saya jawab, Anda aja kritisi kami, masa kami nggak boleh kritisi Anda? Kami sesama kami aja, kami Ahlussunnah. Asy'ari itu debat sama orang Salafi, itu biasa. Apalagi sama ente yang beda haluan gitu. Jadi nggak usah takut berbeda itu teman-teman. Ini kadang-kadang ada tokoh ulama takut berbeda. Biasa aja, berbeda itu sunatullah. Berbeda itu sunnah. Benci dan saling membenci, itu baru bid'ah. Saya mau tanya nih, antum, misalnya Syiah nih, Pak Haryadi, kita misalin aja ya, maaf Pak Haryadi ya. Pak Haryadi ini saya anggap orang Syiah. Anggap Syiah tulen. Kalau saya tanya hatinya paling dalam, mungkinkah Pak Haryadi seorang Syiah pengen sesat? Ada nggak orang, dia beragama pengen sesat, ada nggak? Oh, berarti
Pak Aryadi, seorang Syiah, ingin mencari kebenaran, kebetulan yang baru didapat Syiah. Sama teman-teman Salafi misalnya beda dengan Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Nggak mungkin dong mereka pengen sesat, walaupun Asy'ariyah menyesatkan mereka. Balik, walaupun menurut Syiah, menurut Salafi, Asy'ariyah itu sesat. Apakah saya kan akidah saya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah. Hati saya, batin saya nggak rela loh. Kalau saya masuk neraka, saya nggak rela. Maka semua orang meyakini seperti itu. Nah, ini kita kalau berbicara pakai perasaan ya, pakai bab tasamuh, pakai bab toleransi. Kayak begitu. Cuma orang kan nggak mau menggunakan perasaan yang murni itu. Maunya emosi di atas segala-galanya. Beda dikit kafir, beda dikit kufur. Ya. Nanti nggak tahu nih habis ini apa yang terjadi nih Pak Haryadi ya. Lanjut. Berikutnya, Ustaz, mohon dijelaskan status hadis mengikut Quran dan itrahku. Antum kok tahu sih hadisnya? Dicurigain ya. Bagus. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Bunyi hadisnya, inni tarikun fiikum tsaqalain. Aku tinggalkan, wasiatkan kepada kamu 2 warisan yang berat. 2 wasiat yang sungguh berat. Pertama, kitab Allah. dan apa kata Nabi, jika kamu mengikutinya tidak akan sesat selama-lamanya. Dan yang kedua, ahlu baiti. Ahlu baitku. Nah, itu hadis Muslim. Kalau versi Imam Tirmizi, alaikum bisunnati taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu 2 urusan berat. 2 perkara kalau terjemahan lamanya. Yang pertama, kitab Allah, dan yang kedua, ahla baiti itrati, terahku. Dan hadis ini sahih. Cuma ada hadis yang hasannya, dia tidak sampai derajat sahih, tapi itu yang populer, karena orang ya, minat orang kajian hadis kan nggak banyak ya. Ngaku-ngaku doang, manhaj ahli hadis. Riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, beliau beratkan, taraktu fikum amrain kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Ternyata ini hadis harus digabung. Sunnahnya Nabi itu hakikatnya ini dipelihara oleh ahlu baitnya Nabi SAW. Ahlu bait yang hakiki tentunya. Kira-kira begitu ya hadisnya. Saya habis menyebutkan hadis ini dulu, ada seorang tokoh Muhammadiyah yang juga pengurus MUI, itu bilang, kamu kalau menyampaikan hadis ini depan umum, ntar dibilang Syiah dong. Ya, saya jawab, kalau begitu Imam Muslim Syiah dong, Pak. Kalau begitu Imam Tirmizi Syiah dong. Muslim dan Tirmizi ini 2 murid terbaik Imam Bukhari. Makanya Imam Syafi'i pernah dituduh Syiah, Rafidah, pencaci sahabat. Apa jawaban beliau? Lau kana hubbu ahlil bait rafidi fa ana rafidi. Ini Imam Syafi'i lo ngomong, Pak. Kalau mencintai ahlul bait itu rafidi, Rafidah, Syiah, saya berarti rafidi. Ya. Sama dulu Kiai Mustafa ngomong begitu. Jika apa dulu kalamnya? Jika membela kebenaran itu disebut Wahabi, maka saya Wahabi. Itu Kiai Mustafa dulu ngomong gitu. Kan belum nggak Wahabi. Nah, itu pengandaian aja. Itu dalam bahasa Arab itu uslub-uslub untuk jidal, ya, uslub untuk berdebat. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya, berikutnya Ustaz. Apakah mazhab Ja'fari masuk ke Syiah Zaidiyah? Mazhab apa? Ja'fari. Mazhab Ja'fari. Ja'fari itu Ja'far Shadiq. Beliau anak dari Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir abangnya Zaid. Jadi beda dengan Zaidiyah. Nah, kelompok Ja'fari ini pecah lagi, kan ada yang Kazimiyah, ada yang Ismailiyah, ada yang macam-macam ya. Ada yang kemudian berlanjut menjadi Isna Asyariyah, jalur Kazimiyah. Jalur Kazimiyah. Gitu ya. Jadi berbeda antara Ja'fari dengan Zaidi. Dan perlu diingatkan bahwa imam-imam tadi belum tentu seperti yang digambarkan oleh Syiah. Karena imam itu diriwayatkan dalam sekian versi. Versi Syiah Ja'fari, Imam Ja'far imamnya. Tapi kalau versi Abu Hanifah,
Imam Ja'far itu gurunya Ahlussunnah, gitu. Tergantung siapa periwayatnya. Ya. Kalau kita ya karena Ahlussunnah, kita gunakan riwayat Ahlussunnah tentunya tanpa mengenyampingkan juga riwayat mereka sebagai pertimbangan. Ya. Pasti ada kesamaan. Teman-teman ada kitab namanya Usulul Kafi karya Kulaini, itu Bukharinya mereka. Kita cek riwayatnya, ternyata memang ada yang mirip dengan riwayat Ahlussunnah. Memang ada yang mirip, sudah diteliti ulang kan. Tapi ya kita tetap menggunakan Sahih Bukhari, Muslim dan sejenisnya. Ya lanjut. Berikutnya Ustaz, Syekh bin Baz itu adakah bisa diikuti atau tidak? Karena ada yang mengatakan beliau itu adalah Wahabi. Bukan katakan lagi emang beliau Wahabi, imamnya malah. Ya. Bisa diikuti atau tidak? Ya itu tergantung antum. Antum percaya sama dia atau enggak? Ya. Kalau saya menganggap Syekh bin Baz adalah manusia, ulama, ada hal yang bisa diambil dari beliau, ada yang tidak bisa diambil dari beliau. Itu aja, ya kita nggak akan berlebihan dalam segala satu. Karena beliau Wahabi bukan berarti semua yang dari beliau ditolak, enggak. Ini prototipenya guru kami, kayak Ali Mustafa Yaakob itu mengajarkan kitab hadis, itu inspirasinya dari MU 9 tahun, lalu beliau belajar di Saudi ke bin Baz 9 tahun, digabunglah sistemnya. Perbandingan kitab, ya 6 kitab hadis itu kan gayanya Syekh bin Baz. Diambil tema-tema yang sama dari 6 kitab itu dibaca. Itu modelnya. Lalu kemudian dirapikan dengan sistem yang ada di Jombang dulu oleh beliau. Jadilah kemudian ma'had khusus hadis di Ciputat Darussunnah itu. Sampai sekarang masih ada diteruskan oleh murid-murid dan anak-anak beliau. Masih jalan. Makanya saya walaupun berbeda banyak dengan Syekh bin Baz, tapi saya tetap menghormati beliau. Sebagaimana guru saya dulu menghormati beliau. Jadi kita berbeda itu teman-teman bukan berarti menghina, enggak. Kita berbeda ya berbeda aja. Gitu ya. Berikutnya Ustaz, Syiah yang mana yang bertaqiyah dan memusuhi Ahlussunnah? Apa yang menyebabkan seolah orang Wahabi pukul rata memusuhi semua Syiah? Ya Syiah namanya Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah dianggap kufur oleh Wahabi. Kalau saya tidak sampai ke sana, saya cuma menyebutnya dolal, tersesat, ya, menyimpang. Dolal itu berbeda itu ada yang mufassaqah, ada yang mukaffarah, ada yang dianggap fasik, ada yang dianggap kafir. Kafir itu kalau seperti kelompok Syiah Gulat yang mereka sudah menghambanguskan pokok-pokok daripada akidah. Tapi ulama berbeda pendapat mengenai aliran Syiah yang menghujat sahabat. Ada sebagian yang mengkafirkan. Nah, itu kan di Asy'ariyah juga ada. Kalau Wahabi rata. Kalau ada Syiah mencaci para sahabat, kafir sudah. Gitu aja. Mereka cash di sana. Kalau kita enggak, kita akan mencoba untuk mentafsir, merinci. Karena hukum ini bukan sesederhana memukul rata. Nanti kita zalim. Orang memukul rata yang nggak bisa dipukul rata itu kezaliman. Fatwa tidak boleh umum. Fatwa itu rigid. Harus rigid. Ya. Jadi kalau berfatwa nggak boleh yang umum, nanti kelindes yang nggak masuk bagian. Lanjut. Ya. Dari uraian 3 macam Syiah tersebut yang banyak di Indonesia yang mana? Dan apakah mereka mengakui dengan jelas dari Syiah yang mana mereka itu? Syiah Imamiyah. Versi Iran ya, itu paling banyak. Dan ada yang bentuknya kajian, ada yang bentuknya pesantren. Berikutnya Ustaz, bagaimana dengan konsep nikah mut'ah di kalangan sebagian kelompok Syiah? Apakah masih diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan menurut Syiah apa menurut Ahlussunnah nih? Kalau menurut Ahlussunnah ya udah nggak boleh, kan mansuh, dihapus. Sudah dihapus dalam hukum Ahlussunnah. Karena riwayat kita menunjukkan bukti kuat bahwa itu dihapus. Tapi di kalangan Syiah, mereka nggak menerima itu. Bahkan dieksplorasi riwayat-riwayatnya Imam Muslim bahwa di zaman Abu Bakar aja masih ada. Umar lah yang mengharamkannya. Lalu mereka punya satu riwayat dari Sayyidina Ali, kalau bukanlah karena larangan Umar, maka pemuda tidak akan berzina. Itu
riwayat dari Sayyidina Ali. Tapi saya tidak mempercayai riwayat itu ya. Itu pasti riwayat yang palsu gitu. Ya. Jadi mut'ah versi Ahlussunnah ya nggak boleh, teman-teman, udah nggak boleh. Karena tujuan pernikahan itu kan langgeng. Dalam Ahlussunnah itu pernikahan itu harus langgeng, tapi kalau versi Syiah ya enggak. Mut'ah mata ya, menikmati walaupun sesaat sebentar. Ini versi fikih ya, kira-kira begitu. Lanjut. Apakah karena kecenderungan Syiah yang suka taqiyah menyebabkan kehati-hatian Ahlussunnah sehingga berpendapat bahwa Syiah bukan Islam? Karena memang kita jadi kesulitan membedakan mana yang kafir, Syiah Gulat, dan Syiah Muslim, Zaidiyah, Imamiyah. Kalau orang ngerti ilmunya nggak ada yang sulit, teman-teman. Baca aja 4 kitab ya. Ini 3, ada lagi bahkan 5 dengan kitab Maqalatul Islamiyin karya Abul Hasan Asy'ari. Terang benderang di situ, nggak ada yang tertutupi. Jadi sulit itu mungkin, mohon maaf ya, saya bukan kenapa-napa, itu sulit bagi yang tidak akar dalam aliran-aliran Islam. Dan saya alhamdulillah diizinkan Allah meneliti itu semenjak tahun 2004. Sampai sekarang kita sangat akrab dengan kitab-kitab tentang aliran-aliran itu. Jadi sekali lihat, sekali ngobrol beberapa kalam, insya Allah kita langsung bisa detect ini Syiah yang mana nih, insya Allah. Buya, apakah Syiah Zaidiyah juga berkeyakinan imamnya maksum? Dan apakah kejadian di Suriah betul Sunni melawan Syiah? Kalau Zaidiyah mirip dengan Mu'tazilah. Mirip dengan Mu'tazilah. Saya belum dapat memastikan mereka menganggap imamnya maksum atau tidak. Nanti saya tanya dulu ke orangnya yang meneliti. Atau saya buka dulu kitabnya nanti. Kajian saya belum sampai ke sana, jadi saya nggak bisa jawab juga. Kita nggak akan jawab sesuatu yang kita nggak tahu. Ya. Pertanggungjawabannya di sisi Allah nanti. Apa tentang Suriah? Kenapa, Ustaz? Apakah benar di Suriah itu Sunni melawan Syiah? Oke, sebelum sana, ini kabar saja. Saya pernah ketemu orang Yaman yang korban konflik di Eropa. Saya tanya, kamu tahu nggak beda Sunni dengan Syiah Zaidiyah? Dia bilang nggak ngerti. Dulu masjid kami satu, paling bedanya kalau ahli sunnah di Yaman itu berkunut. Nah, jadi ustadz sunnah di Yaman berkunut. Kalau ustadz sunnah Indonesia kan nggak berkunut ya. Benar ya Pak Riyadi ya? Kalau Syiah Zaidiyah di Yaman itu mereka nggak berkunut. Dan secara akidah itu aqrabu ilal Mu'tazilah, dekat kepada Mu'tazilah yang mengedepankan akal ya. Dan saya curiga ini ada seorang ahli hadis Sayyid ya, Sayyid Hasan bin Ali As-Saggaf. Ilmu hadisnya dahsyat, tapi kok belakangan beliau cenderung agak ada tasyayu'nya. Kalau mau agak husnuzon, mungkin belum ikuti Sidi Ahmad Umari, masih ahli sunnah. Tapi kalau mau agak sedikit su'uzon, berburuk sangka, beliau kayaknya Zaidiyah yang menyusup ke ahli sunnah. Karena kitab-kitab yang dikajinya kitab ahli sunnah semua, cuma ngomongnya menghantam sahabat-sahabat Nabi, ya. Menghantam Imam Asy'ari, mengatakan Asy'ari sebagai mujassim. Ini agak kaget kita. Ya, sedangkan di Suriah, perperangan di sana bukanlah, ini opini yang saya dapat, bukan opini, ini langsung saya terima dari guru saya orang sana, Dr. Syekh Mullah Taufik bin Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan perperangan yang ada di sini hanya berkedok Sunni Syiah. Sebenarnya tidak. Ini perperangan yang lain. Ini perperangan ya belakangnya Rusia, Amerika juga, ya. Kemudian Israel juga. Jadi kata Syekh Al-Buti dulu waktu 2013 beliau datang ke UI. Saya hadir waktu itu di UI Salemba. Apa kata beliau? Salah satu pejabat Turki ngomong ke Bashar Assad, kalau kamu mau aman, Bashar, jangan pernah bantu lagi Palestina. Jangan pernah persenjatai Palestina. Karena yang ngomong guru saya, Syekh Taufik, saya percaya. Syekh Taufik kan ahli sunnahnya kuat, sangat-sangat kuat. Bahkan dulu kita disindir karena waktu kita lagi kajian, dulu ada salawat-salawat tasyayuh, ya, dikritisi habis oleh beliau. Jadi saya lebih percaya kepada beliau. Kenapa? Korban-korbannya siapa?
Yang dijaga siapa? Yang berontak siapa? Ya? Yang jihad siapa? Ternyata ini perang saudara, teman-teman. Saya nggak mau banyak komentar ya, karena masuk ke opini lagi, dan saya ngikutin yang guru saya yang Ahlus Sunnah itu aja, Syekh Dr. Taufik Al-Buti. Yang ayahnya korban daripada kelompok pemberontak yang menyebut mereka berjihad, dibunuh lagi pengajian tafsir Quran. Syekh Muhammad Sa'ruddin Al-Buti, pengarang Sirah Nabi yang menurut saya buku terbaik itu Sirah Nabi, itu dibom, ditembak di saat beliau ngajar tafsir. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya Ustaz, kalau dengan Syiah kita diarahkan berhusnuzon karena tidak semuanya pencaci sahabat, bagaimana dengan Salafi yang banyak Habib di dalamnya, mencintai sunnah dan sahabat, mengikuti 4 imam mazhab, tidak semua ekstrim? Bisakah kita meneliti terlebih dahulu dan tidak menganggap semua dakwahnya ditolak? Sama. Sikap kita ke semua kelompok sama. Sikap kita tidak menghukumi semua salafi sama, karena salafi ada salafi yang murni, mereka pengen soleh, pengen berislam kafah. Ada salafi yang jihadis, yang sudah terkena ajaran takfiriyah, yang berbeda aliran politik dengannya kafir. Ya. Si penciriannya tauhid yang 3 dirubah yang nomor 3-nya. Uluhiyah, rububiyah. Kalau yang kelompok pertama, salafi murni yang kajian-kajian saja, itu asma wa sifat. Sedangkan di kelompok yang jihadis ini, takfiriyah ini, yang ketiga adalah al-hakimiyah, pemerintahan. Ya. Dan mereka saling salah menyalahkan juga. Lalu ada kelompok haroki, pergerakan, yang kemudian terinspirasi oleh kelompok Ikhwanul Muslimin atau pergerakan khilafah HT, Hizbut Tahrir. Ya. Kalau di tanah Arab sana ada macam-macam, namanya ada Suriyah, ada yang saklek sekali, namanya Madkhaliyah. Sampai di Madinah sendiri orang Salafi bingung nih, Madkhaliyah ini kok suka-suka dia mentahzir orang. Ya. Ini teman-teman, ini contoh. Ini kan beberapa hari ini saya cuma iseng aja, ingin memetakan pemikiran sebenarnya. Sebenarnya orang-orang Salafi atau Sufi ataupun Asy'ari ngerti nggak dengan 2 tokoh yang saya posting? Sengaja kalimatnya agak sedikit genit-genit ya. Quraisy Shihab kan zuriat Nabi. Kemudian Zakir Naik, ya, satu dokter. Dokter kan S1, kalau dokter kan S3. Ternyata banyak yang nggak ngerti bahwa Zakir Naik walaupun mirip akidahnya dengan Salafi, tapi beliau ini menggunakan filsafat dalam berdebat. Ya kan? Bahkan Dr. Zakir Naik ini pernah ditanyakan perihal dia kepada Syekh Saleh Fauzan yang masih hidup sekarang. Itu Syekh Saleh Fauzan menyebut dia mulhid, ateis. Dan sebenarnya mulhid tidak diartikan ateis ya, ingkar gitu, orang ingkar. Dan saya cek ternyata ada Salafi di Indonesia yang menganggap Zakir Naik bukan Salafi. Tapi yang lain yang bela-belain Zakir Naik rata-rata Salafi juga. Berarti mereka juga macam-macam kan. Itu sebenarnya kita lagi pemetaan aja, ternyata mereka juga macam-macam gitu. Saya pengen menyaksikan sendiri di wadah yang saya punya. Dan ternyata orang-orang yang ahli sunnah sendiri nggak mengerti tentang imamnya, tentang ahli tafsirnya, tentang tokohnya, Quraisy Shihab. Cuma kata burung, kabar burung, lalu kemudian menjudge. Maka muncullah orang-orang yang belum membaca komentar, banyak sekali. Ya. Jadi kita nggak boleh juga serampangan ya. Saya tidak ada kebencian kepada Salafi, tidak ada sama sekali ya. Tapi kita mengkritisi mereka. Ya. Walaupun mereka mengatakan Asy'ariyah sesat, ya kita balasnya mengkritisi, tapi tidak bilang ente tolala apa enggak. Kita nggak perlu ngomong gitu. Ya. Kita mengkritisi kembali aja. Walaupun sikap saya dianggap kurang keras oleh kelompok Asy'ariyah, tapi bagi Salafi itu udah dianggap paling keras. Karena mereka nggak terima siapapun yang beda dengan mereka dan mengkritisi mereka. Ya. Sampai muka kita kalau dibuat fotonya dicoret-coret, gitu, dibuat pelang, gitu, dibuat baca-baca. Ya saya senyum aja sih, nggak ada masalah. Silakan ya. Yang penting jangan main fisik. Ya, kalau main fisik, kita juga main fisik. Ya. Antum ancam fisik, kita bisa mengancam fisik. Kira-kira begitu.
Ya, mohon maaf Ustadz, di kolom komentar masih ada beberapa pertanyaan. Apakah dibacakan semuanya atau Diringkas aja, Ustadz. baik? Baik, Ustadz. Diringkas mana yang relevan ya dengan tema Syiah. Berikutnya, Ustadz, mohon penjelasannya konsep irfan dalam ajaran Syiah. Konsep irfan artinya ma'rifat. Kalau dalam tradisi Syiah, irfan ini puncaknya ada pada Syekh Sadruddin Asy-Syirazi yang dikenal dengan Mulla Sadra, ya, Mulla Sadra kalau kita nyebut. Di Indonesia ada sekolah tingginya tuh, sekolah tinggi Mulla Sadra. Tapi yang kuliah di situ belum tentu Syiah ya, dan yang ngajar juga belum tentu Syiah. Tapi itu lembaga sepertinya ingin mengimbangi Libya. Dulu mungkin niatnya begitu, tapi saya nggak tahu ya, karena saya bukan orang yang kuliah di sana, tapi saya punya teman di sana. Wallahu a'lam. Karena teman-teman kita bukan Syiah, dia kuliah aja, yang penting dia dapat kuliah gitu. Dan memang kajian filsafatnya bagus. Mereka serius ya. Mereka punya konsep kerohanian yang kemudian diteorikan, namanya irfani. Ini berbeda dengan irfaniya sufi. Irfaniya sufi itu kan mujahadah, riyadhah, mukasyafah, dan musyahadah ya. Tingkatan-tingkatan yang begitu. Kalau mereka ya Syekh Sadruddin ini masih lebih banyak dialektika perdebatan, debat. Cuma ada satu kata yang saya ingat di kitab Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya, beliau mengatakan tidak faham ini kecuali orang yang merasakannya, zauq. Berarti beliau pakai zauq intuisi juga. Mungkin saya yang kurang membaca atau saya salah membaca, tapi sejauh ini itu yang saya dapat. Irfani ini mirip, rada-rada mirip sufi, tapi bukan sufi. Nah, teman-teman kita salafi menyamakan sufi tarekat dengan Syiah. Itulah kesalahan fatalnya. Sufi tarekat itu berbeda dengan irfaninya Syiah. Ya, ada selebaran dulu disebarkan oleh satu lembaga dakwah di Indonesia. Kayaknya timnya nggak ngerti ini isinya apa. Judulnya apa? Agama Syiah. Ternyata isinya tentang tarekat sufi. Nah, ini penghinaan sebenarnya, pemecah belahan terhadap umat, dan itu berbahaya. Nah, jadi irfani, konsep yang mirip dengan tarekat sufi, bedanya ini nazari falsafi, lebih banyak yang masih teori sebenarnya. Sedangkan di kalangan sufi itu ada tarekatnya. Maka tasawuf itu teman-teman itu milik Sunni murni. Murni. Namun cara masuk sebagian orang-orang yang sudah mentok di Syiah itu ke tasawuf. Kita melihat beberapa tokoh-tokoh Syiah itu kemudian tertarik baca kitab-kitab Ibnu Arabi. Tapi ya teori lagi, bukan dalam konteks tarekat. Kalau tarekat pasti sufi Sunni. Jadi pembeda irfani Sunni dengan Syiah bertarekat atau tidak, itu aja beda. Lanjut. Terkait hadis yang menceritakan sahabat Salman Al-Farisi yang dianggap sebagai ahlul bait, bagaimana supaya kita bisa dianggap ahlul bait seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu di zaman sekarang? Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam ya. Beliau ini berjasa besar dalam perang Khandaq. Karena teknologi Khandaq itu beliau yang beliau dari Persia. Akhirnya klan-klan yang ada di Madinah, baik Muhajirin atau Ansor, mengklaim Salman Al-Farisi sebagai saudara mereka. Lalu Nabi lihat, daripada mereka berebut, Nabi ambil, karena ada satu kaidah al-hakim yarfa'ul khilaf. Pemimpin dapat menyelesaikan masalah. Ya, apa keputusannya, itulah sebenarnya. Maka Nabi mengatakan, Salman Al-Farisi min ahli baitin. Salman Al-Farisi itu ahlu bait. Gimana caranya? Berjuanglah untuk Rasulullah. Perjuangkanlah ajaran Rasulullah, baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang akli ataupun ruhi, maka kita akan dijadikan ahlu baitnya secara ruhani, pewarisnya secara keilmuan, insya Allah. Ya. Gimana, Ustaz? Sambung? Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini mohon maaf harus karena pertanyaannya menyebutkan nama.
Pak, bagaimana pendapat Ustadz dengan, mohon maaf Said Akil, apakah sekedar tasamuh, pendukung, atau memang Syiah yang pakai ya Ahlussunnah? Saya kan nggak pernah ketemu beliau ya. Jadi yang saya tahu kan cuma dari YouTube. Siapa tahu itu saya salah. Ya. Sejauh yang kita ketahui, beliau ini kan nggak pernah kuliah di Iran, teman-teman. Beliau kuliahnya di pesantren Nahdliyin, NU, dan S1, S2, S3-nya itu di Ummul Qura Mekah. Cuma, dulu ada kejadian, teman-teman. Saudi itu pernah menjanjikan beasiswa untuk santri Nahdliyin, NU. Tahu-tahu orang sana kan begitu ya, berubah. Padahal sudah diadakan seleksi berlapis-lapis, sudah diumumkan. Ini salah satu yang lolos kan ada di rumah nih sekarang. Saya nggak usah sebut namanya ya. Itu nggak jadi berangkat. Di saat yang sama, ada tawaran dari Tehran. Maka dia ambillah itu. Oh, itu dijadikan momen untuk membunuh karakter Said Agil, ya Said Agil, bahwa beliau ini seorang yang Syiah. Itu benar bahwa beliau buat MOU, tapi bukan MOU mensyiahkan santri NU, nggak mungkin. Sebagaimana Said Agil Sirot nggak menjadi Wahabi, walaupun kuliah di negeri Wahabi, mungkin maksud beliau begitu kali ya. Nggak, santri NU tidak akan jadi Syiah meskipun kuliah di negeri Syiah. Ini coba aja cek teman-teman, santri NU mana yang jadi Wahabi ketika kuliah di Saudi? Bisa dihitung jari. Mungkin dia nggak beres NU-nya waktu sebelum berangkat. Tapi ini saya kasih tahu, yang jadi Syiah ketika pulang dari Iran, ini kita sebut aja ya, itu aktivis pemuda Muhammadiyah dulu. Makanya saya sebut mereka ini, waduh, ini Muhammadiyah yang tercerahkan atau yang tergelapkan ini ya. Mereka menganggap tercerahkan, ya sudah, itu versi mereka. Ya, ada ada salah satu dokter di UIN, satu ya udah wafat, semoga Allah mengampuninya. Kemudian yang baru meninggal itu di Bandung. Darul Rahmatiyah itu mereka ada kaitan dengan organisasi ini ya. Tapi ini nggak ada hubungan dengan Muhammadiyah loh teman-teman ya. Jadi jangan dianggap saya mengaitkan Muhammadiyah dengan NU, nggak ada urusan. Kalau versi Gus Dur kan NU yang lebih dekat ke Syiah, bukan Muhammadiyah. Nah, jadi Said Agil Siraj, kalau yang saya dengar ketika beliau di Tabayun, apakah benar Pak Kiai ini Syiah? Jawaban beliau, enggak, saya Asy'ariyah. Namun betul bahwa beliau menyebutkan sanad akidah Asy'ariyahnya tidak tepat. Keliru. Sanad Asy'ariyahnya kebalik-balik lagi ya. Terus jalurnya jalur Mu'tazilah, Nazam. Ini nggak nyambung. Dan kebalik antara Abu Al-Jubai dengan nama-nama guru-guru tersebut. Ya manusiawi lah, wajar, karena beliau kan bukan ahli sanad. Kalau beliau ahli sanad, kebalik-balik nyebutin sanad, wajar. Tidak diterima, susah. Tapi kalau beliau kan bidangnya bukan sanad, bukan ahli hadis, maka kekeliruannya ya begitulah. Bagi ahli ilmu ya itu aib, tapi kita nggak bisa paksain juga. Kemampuan menghafalkan sanad itu berbeda dengan nasab. Walaupun orang menggadang-gadang beliau hafal sanad Nabi dan nasab Nabi, tapi sanad hadis itu suatu hal yang berbeda. Ya, cuma siapalah saya, kan saya nggak siapa-siapa mengkritisi mereka itu. Ya, jadi kepada Muhyiddin Said Agil Siraj, jangan salah paham juga, saya tidak mau merendahkan beliau, tapi saya juga nggak membela beliau, karena saya belum pernah ketemu, ya nggak pernah ketemu beliau. Takut yang saya perjuangkan, yang saya bela, yang saya ini tuh nggak ngerti. Ya, karya-karyanya juga saya nggak pernah baca. Ya, katanya nulis disertasi tentang tasawuf, sampai sekarang saya nggak pernah baca. Ya. Wallahu a'lam. Sudah Ustaz ya? Silakan ditutup Ustaz. Mungkin sebelumnya saya menyampaikan ya bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus open mind, terbuka pikiran, tidak bergerak, berfatwa, berpendirian berdasarkan waham, zon, prasangka, harus dengan bukti, harus terperinci, sehingga hukumnya terperinci, sikapnya juga, karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Jadi apa yang kita berbeda dengan Syiah kita sebutkan, di mana kita sama kita sebutkan. Ya. Begitu juga dengan sikap kita kepada kelompok Wahabi. Ya. Kita nggak boleh semua kita benci juga nggak boleh. Ya. Tapi kalau antum tadi menanyakan mereka kan cinta sunnah, lah sunnahnya kan sebagian juga, sebagaimana Syiah juga mengamalkan sebagian sunnah juga. Ya, sama ini. Ya. Harapan saya satu aja teman-teman, mari berhati-hati saja. Syiah terbagi tiga, ada Syiah yang Zaidiyah, ya, sesat, Syiah Imamiyah yang menyimpang kalau mereka mencaci para sahabat, meyakini kemasukan para imam dan taqiyah. Lalu Syiah yang kufur itu Syiah Hulat. Jangan dipukul rata karena itu berbahaya. Subhanakallahumma wa bihamdika, mohon izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.